Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami pada pembahasan kita kali ini, yaitu tentang baterai fuse, MCB, dan solder. Sebelum kita mulai pembicaraan materi kali ini, perkenalkan, nama saya Dani Huduin Haryanto dan NRP 23225000042 dari kelas 1 D3 LINB, dan bersama kawan saya. Dan nama saya Zidri Baslan, NRP 2322500060. Pada pembahasan kita kali ini yaitu tentang baterai fuse MCB dan solder. Untuk kita lebih tahu, mari kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Pada subbab yang pertama, ada part 1 yang akan saya bahas di sini adalah baterai. Baterai. Apa sih itu baterai? Baterai adalah sel elektrokimia yang mengubah energi kimia secara langsung menjadi energi listrik. Baterai mengalirkan energi listrik dari potensial tinggi ke potensial yang rendah untuk menghidupkan suatu alat elektronik. Baterai, definisi lainnya atau yang lebih ringkas, yaitu baterai merupakan sumber energi yang dapat berubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk alat elektronik. Hampir semua perangkat elektronik menggunakan baterai. Ciri-ciri baterai. Ciri-ciri baterai yang pertama yaitu menyediakan atau menyuplai energi listrik bagi alat elektronik tanpa harus tersambung ke listrik, yang dimana baterai mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Seperti contohnya yaitu pada remote TV baterai, yaitu remote TV menggunakan baterai untuk mengirimkan sinyal dari remote TV menuju ke TV. Dari itu tidak ada secara langsung tersambung ke listrik. Jadi menggunakan baterai tersebut. Selanjutnya, baterai terdiri dari sejumlah sel volta. Tiap sel terdiri dari dua sel setengah yang terhubung seri melalui elektrolit konduktif. Ciri-ciri baterai yang ketiga yaitu baterai memasuk daya listrik dengan terminal positifnya adalah katoda dan terminal negatifnya adalah anoda. Tegangan baterai secara teoritik hanya dipengaruhi oleh tipe materialnya saja. Misalnya pada zinc klorida tidak perlu berapapun ukuran baterai, tegangannya tetap 2,12 volt. Terdapat hambatan dalam baterai yang disebabkan oleh hambatan ionik dari elektrolit dan juga hambatan elektronik dari komponen aktif baterai. Selanjutnya, ada macam-macam jenis contoh baterai. Jenis-jenis contoh yang pertama yaitu baterai zinc karbon, atau yang bisa disebut juga dengan heavy duty baterai. Merupakan jenis baterai yang paling murah dan ketahanannya paling rendah. Yang dimana bagian negatif yang menjadi pembungkus baterai itu terbuat dari zinc atau seng, dan bagian positifnya terbuat dari karbon. Selanjutnya ada baterai alkalin. Baterai alkalin disebut juga dengan baterai alkali, di mana baterai alkalin jauh lebih tahan lama dan tentu saja lebih mahal daripada baterai zinc karbon sebelumnya. Baterai alkalin disebut juga alkali, di mana baterai alkalin jauh lebih tahan lama dan tentu saja lebih mahal. Nama alkalin sendiri diambil dari kata alkali, yang merupakan bahan elektrolit potasium hidroksida.
yang digunakan pada baterai tersebut. Macam-macam jenis baterai, contoh selanjutnya yaitu baterai lithium. Baterai lithium adalah yang paling kuat di antara baterai sekali pakai lainnya hingga mencapai 10 tahun dan bekerja pada suhu yang rendah. Karena ketahanannya yang sering digunakan pada memori backup komputer dan juga jam tangan. Baterai lithium berbentuk seperti koin atau kancing. Selanjutnya ada baterai silver oxide. Termasuk ke dalam baterai yang mahal karena disebabkan mahalnya bahan komponen yang ada di dalam tersebut yaitu perak. Baterai silver oksida berbentuk kecil dan ringan yang dapat menghasilkan energi yang tinggi. Selanjutnya, prinsip-prinsip operasi baterai. Operasi baterai ini, baterai mengubah energi kimia langsung menjadi energi listrik, yang dimana baterai terdiri dari sejumlah sel volta. Yang dimana juga sel volta ini terdiri dari dua sel setengah yang terhubung seri melalui elektrolit konduktif yang berisi anion dan kation. Satu sel setengah termasuk elektrolit dan negatif elektrode, yang di mana anion berpindah. Sel setengah lainnya termasuk elektrolit dan elektrode pas positif, di mana kation berpindah. Reaksi redoks akan mengisi ulang baterai. Kation akan tereduksi, elektron akan bertambah di katode ketika pengisian, sedangkan anion akan teroksidasi atau elektron menghilang di anode ketika pengisian. Ketika digunakan, proses ini dibalik. Elektrodenya tidak bersentuhan satu sama lain, tapi terhubung via elektrolit. Beberapa sel menggunakan elektrolit yang berbeda untuk tiap sel setengah. Sebuah separator dapat membuat ion mengalir di antara sel setengah dan bisa menghindari percampuran elektrolit. Tiap sel setengah memiliki gaya gerak listrik GGL, ditentukan dari kemampuannya untuk menggerakkan arus listrik dari dalam keluar sel. GGL bersih sebuah sel adalah perbedaan GGL masing-masing sel setengah. Maka jika elektrode memiliki GGL dan maka GGL bersihnya adalah, dengan kata lain, GGL bersih adalah perbedaan antara potensial reduksi reaksi setengah. Perbedaan potensial pada kutub baterai dikenal dengan perbedaan tegangan kutub dan diukur dalam volt. Tegangan kutub sebuah sel yang tidak sedang diisi ulang atau pakai disebut tegangan rangkaian terbuka dan sama dengan GGL sel. Karena adanya resistensi dalam baterai tersebut, tegangan kutub pada sel yang dipakai lebih kecil daripada tegangan rangkaian terbuka, dan ketika sel diisi ulang akan lebih besar daripada tegangan rangkaian terbuka. Selanjutnya, ada jenis-jenis baterai yang bisa diisi ulang. Sebelum masuki jenis-jenis baterai yang bisa diisi ulang, ada dua jenis baterai, yaitu jenis baterai primer dan sekunder. Ada baterai yang bisa diisi ulang ini adalah baterai yang sekunder. Jadi, baterai yang primer adalah baterai yang tidak bisa diisi ulang atau bisa dikatakan hanya sekali pakai saja. Seperti baterai-baterai yang saya katakan sebelumnya, yaitu baterai silikon, sebelumnya yaitu baterai zinc air cell, baterai lithium, baterai alkalin, dan lain-lain.
Ya, jenis-jenis baterai yang bisa disulang yang pertama adalah baterai rechargeable alkalin. Adalah jenis baterai alkalin yang bisa disulang, tapi jumlah muatan adalah yang paling rendah, hanya sekitar 25 kali atau lebih. Oh ya, untuk baterai alkalin sendiri memiliki dua jenis, yaitu baterai yang bisa disulang dan bisa tidak disulang. Tuh. Baterai NiCd, nikel kadmium, terbuat dari elektrolit nikel, oksida hidroksida, dan metalik kadmium. Merupakan baterai yang kuat untuk jenis pengisian ulang, hanya saja lebih cepat habis dan harus lebih banyak biaya ulang. Bahkan ketika tidak digunakan, listrik yang tersimpan akan berkurang setiap bulannya. Selanjutnya ada baterai NiMH, nickel metal hydride. Memiliki kapasitas lebih tinggi dibandingkan dengan NiCd. Tidak memiliki racun, tapi masih ada zat lain yang membahayakannya. Kemudian penurunan daya listrik per bulannya lebih banyak dibandingkan NiCd. Baterai ini digunakan pada kamera dan komunikasi radio. Selanjutnya ada baterai Li-ion atau lithium ion. Daya tahannya lebih tinggi dan tingkat penurunan daya saat digunakan lebih rendah. Kemudian lebih ramah lingkungan, banyak digunakan di handphone, laptop, dan berbagai perangkat portable lainnya. Lanjut, nah, selanjutnya pada pembahasan part 2 akan dijelaskan ada teman saya yaitu Mas Yudi. Dan pada sebab kita kali ini telah selesai. Selamat menikmati pada part kedua. Terima kasih.